Shalom, selamat pagi saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat untuk mempersiapkan diri datang beribadah di gereja lokal kalian masing-masing. Ya, saudaraku, saya teringat dengan satu kalimat bahwa Tuhan melihat hati. Oh ya betul, Tuhan sangat mengincar hati kita. Dia tidak lihat paras kita, dia tidak lihat kehebatan kita, dia tidak lihat kekayaan duniawi kita, tetapi dia lebih melihat kekayaan hati kita. Mungkin Anda dan saya bisa berkata, saya kagum loh lihat orang itu. Si A, si B, seorang pejabat, orang terkenal, punya ratusan triliun uangnya. Orang yang agung di mata manusia, punya kekuasaan. Saya kagum dengan dia punya prestasi yang luar biasa. Dia dihormati oleh banyak orang. Tapi tahukah saudaraku, mereka semua tidak ada artinya dibanding seseorang yang menjadi kekasih Tuhan. Artinya apa? Tidak ada prestasi yang lebih mulia dan yang lebih unggul dari prestasi seseorang yang mampu mencapai hati Tuhan dengan sempurna. Sampai Tuhan bisa berkata, "Engkau di hatiku, nak, karena aku tahu aku di hatimu." Dan Tuhan merasa di hati kita hanya ada Dia. Maka pada awal tadi saya katakan apa? Tuhan mengincar hatimu dan hatiku. Saya teringat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang berkata begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat saudaraku, Tuhan punya perasaan dan Tuhan menikmatinya. Maka Tuhan tahu ketika kita mencampakkan Dia atau tidak. Tuhan tahu juga ketika kita menganggapnya bernilai, sangat bernilai atau tidak. Tuhan tahu juga apakah kita meletakkan Dia paling posisi tertinggi dalam hidup kita atau tidak. Tetapi bersyukur ya, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan menanti kita bertobat, Tuhan menanti untuk kita berlatih, belajar, untuk kita meletakkan Tuhan sampai di tempat tertinggi di dalam kehidupan kita. Ini jujur, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika Samuel hendak memilih raja baru, ia melihat Eliab. Cerita ini ingat ya, tinggi, gagah, berwibawa, tapi Tuhan berkata bukan dia. Kenapa? Karena Tuhan menilai dengan standar yang berbeda, saudaraku. Eliab mungkin cocok di mata manusia, gagah, tampan, berwibawa. Tapi yang cocok di mata Tuhan itu Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ingat loh saudaraku, Tuhan hanya memilih orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena orang-orang yang dipilihnya itu, hatinya sudah diincar oleh Tuhan. Hati bukan sekedar perasaan, tetapi hati adalah tempat pusat kehendak dan karakter manusia. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, tetapi Tuhan mengincar hati yang selaras dengan kehendaknya. Amin, saudaraku. Ya, maka jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa-bangsa Israel yang selalu mengeraskan hatinya di padang gurun, Tuhan tidak menginginkan seorang pun tidak mencapai di dalam Kanaan surgawi, saudaraku. Maka tadi saya katakan, Tuhan mengincar orang yang hatinya selaras dengan kehendaknya. Maka jangan keraskan hatimu. Tetapi sebagian besar dari kita hari ini yang menjadi orang percaya, kita masih seringkali mengeraskan hati kita untuk kita dibentuk oleh Roh Kudus. Ingat ya saudaraku, Tuhan tidak akan memasukkan ke dalam rumahnya
orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang tidak bisa dia bentuk, orang-orang yang tidak punya karakter seperti putra tunggalnya, orang-orang yang tidak benar-benar selaras dengan kehendaknya. Kenapa Daud dipilih dan dibidik Tuhan? Karena Daud punya hati yang selaras dengan Allah. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, coba kita introspeksi diri. Kira-kira sudah setiakah aku di hadapan Tuhan? Sudah selaraskah hatiku di hadapan Tuhan? Kalau hari ini kau datang ke gereja, kedatanganmu ke gereja bukanlah ukuran bahwa kau sudah setia. Karena kesetiaan seseorang, hati yang benar-benar mau selaras dengan Tuhan itu diukur dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, seberapa kita benar-benar menempatkan Tuhan di hati kita di posisi yang tertinggi. Sebab bisa saja kita menempatkan Tuhan sesaat ketika kita di gereja. Setelah itu kita melepaskannya kembali dan menempatkan yang lain di dalam hati kita. Betul kan, saudaraku? Kita berkhianat kepada Tuhan. Maka kita belajar dari cerita Daud ini. Daud adalah orang yang sangat-sangat dibidik oleh Tuhan. Ketika Daud dipanggil, dia bahkan tidak termasuk di dalam daftar calon yang Samuel periksa. Daud sedang ada di padang mengembalakan domba. Tidak dianggap penting oleh Samuel. Tidak diundang. Tetapi Tuhan tahu Daud berada di mana. Kalau dari cerita ini, saudaraku, kita bisa belajar begini. Tuhan tidak pernah melewatkan orang yang memang hatinya tulus, meskipun dunia tidak memperhitungkannya. Amin, saudaraku. Orang yang merasa tidak dilihat seringkali merasa aku kurang berharga, aku kurang berguna. Tetapi justru di tempat-tempat tersembunyi itulah, saudaraku, Tuhan sedang membentuk kedewasaan batin seseorang. Tuhan sedang membentuk karakter dan ketaatan seseorang. Daud dilatih di dalam kesunyian padang itu supaya ia menaklukkan Goliat di medan pertempuran. Maka percayalah bahwa hari hidupmu hari ini, kalau kau merasa dirimu tidak berharga, Tuhan sedang melihat kualitas hatimu. Tuhan sedang melihat inner beauty-mu. Orang yang dikenal oleh surga tidak dapat disingkirkan, tidak dapat dibuang oleh dunia ini. Mau terbuang seperti apapun, orang yang sudah dikenal surga tetap akan timbul seperti emas. Amin, saudaraku. Maka jadikanlah Tuhan sebagai pelindung hidupmu, sebagai penolong hidupmu. Ya, jadikan Dia sebagai andalan hidupmu, letakkan Dia menjadi posisi tertinggi dalam hidupmu. Maka milikilah hati yang dikenal oleh surga, saudaraku. Dengan cara apa? Tuluslah dalam segala hal yang kau lakukan. Sekecil apapun tugasmu, lakukan yang terbaik, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Amin. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Daud tidak mengeluh saat mengembalakan domba, tetapi dia setia menjaga yang kecil. Dan di saat itulah Tuhan menilai dia, dan Tuhan mempercayakan hal besar dalam hidupnya. Setialah dalam hal kecil. Bagaimana kau hidup untuk menyenangkan Tuhanmu. Apapun yang ada di tanganmu hari ini, hiduplah benar. Songsonglah kebenaran. Hiduplah jadi man of God-nya Tuhan. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam tanggung jawab yang benar. Belajar terus hidup senangin Tuhan. Layani hatinya. Hormati Dia. Lakukan yang benar saat tidak ada satu orang pun yang melihat hidupmu. Tapi kau tetap hidup benar. Karena kau tahu ada mata Tuhan yang terus melihat hidupmu. Maka dari hati yang tulus dalam hal-hal kecil itu akan membawa seseorang hatinya dikenal oleh surga. Saudaraku, ciri hati yang dikenal oleh surga lagi adalah apa? Hati yang mau dibelokkan oleh Tuhan.
Daud sering gagal, bahkan berdosa besar, saudaraku. Tapi setiap kali Daud jatuh, Daud berbalik kepada Tuhan. Dia menunjukkan hatinya yang hancur. Dia mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Ingat ya saudaraku, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi Tuhan mengejar pertobatan yang sungguh-sungguh, yang mau disempurnakan bersama dengan Dia. Amin. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Biarlah hatimu menjadi satu lahan di mana Tuhan bisa membentukmu menjadi manusia yang selaras dengan kehendak-Nya. Itu ciri hati yang dikenal oleh surga. Dan hati yang dikenal oleh surga adalah hati yang hidup hanya untuk menyenangkan hati Elohim Yahweh, Bapa kita. Daud bukan hanya berdoa, tapi hidupnya jadi doa. Orang percaya hari ini bukan hanya berdoa, tetapi harus hidupnya menjadi doa yang menjadi dupa wangi untuk menyenangkan hati Allah. Daud tidak menulis lagu untuk terkenal, tapi Daud menulis mazmur yang adalah hidupnya itu untuk menyenangkan hati Bapa. Bagaimana dengan kau dan saya, saudaraku? Kita mungkin bukan pakar menulis lagu, tapi kita harus menjadi seorang yang pakar menulis lagu kehidupan kita. Setiap saat, setiap detik, setiap menit. Kita mau nyenengin Tuhan. Kita mau buat Tuhan tersenyum. Kita mau hati-hati dengan segala perilaku hidup kita. Apakah aku beribadah untuk aku disukai orang? Apakah aku beribadah karena hanya untuk menyenangkan hati Bapakku? Apakah aku beribadah karena aku sungkan dengan pendetaku? Apakah aku beribadah karena tuntutan organisasi gerejaku? Terpaksa aku datang. Ataukah karena memang aku datang, aku mau mempersembahkan hatiku. Aku mau mempersembahkan hidupku. Aku mau mempersembahkan nyanyian-nyanyianku untuk kesenangan Bapakku. Untuk menyenangkan hati Bapakku. Itu introspeksi diri, saudaraku. Itu untuk diri kita. Ya, maka ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, sejatinya kita sedang mengkhianati Tuhan. Bukan hanya itu, kita juga sedang mencelakai orang-orang yang kita kasihi. Sebab ketika kita tidak mencintai Tuhan dengan benar, kita sedang mendatangkan malapetaka kepada diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita cintai. Maka bawalah hatimu sungguh-sungguh untuk dikenal oleh surga. Amin, saudaraku. Jangan minder dengan keadaanmu hari ini. Ya, maka jagalah kemurnian hatimu. Meskipun dunia tidak menghargai hidup kita. Dunia mungkin tidak tahu perjuangan kita. Tapi Tuhan menghitung setiap tetes air mata kita dan niat baik kita. Kekristenan itu harus sampai di titik berkorban untuk Tuhan. Ketika kita berkorban, kita akan terus dimurnikan hati kita. Amin, saudaraku. Belajarlah puas dengan penilaian Tuhan. Orang bisa menyalahpahami hidupmu dan hidupku. Orang bisa menilai ini dan itu atas hidup kita. Tapi ingat, Tuhan selalu tepat melihat kita. Maka puaslah saja dengan penilaian Tuhan. Kalau memang ini kita ada di pathway-nya Tuhan, go ahead, jalan saja. Ya, dan jangan lupa saudaraku, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Sehingga hatimu dan hatiku dikenal oleh surga. Hati yang dikenal oleh surga adalah hati yang setiap hari berbicara dengan pemilik surga itu. Maka sekali lagi, ketika dunia tidak melihat, tapi Tuhan memperhatikan hidup kita. Matius 6 ayat 4 berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ketika dunia tidak memberi tepuk tangan atas apa yang kita kerjakan, kita korbankan, kita lakukan, surga sedang menulis namamu di telapak tangannya. Jadi jangan takut untuk tidak dikenal oleh dunia. Karena yang lebih penting adalah bagaimana kita dikenal oleh surga dan sang pemilik surga itu. Amin, saudaraku. Kiranya hari ini hari yang diberkati Tuhan atas hidupmu. Ayo semangat yang mau pelayanan di gereja lokalmu. Beri yang terbaik, bergairahlah, on fire untuk Tuhan.
dan berkati gerejamu, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di gereja lokalmu. Jadilah berkat, bukan maksiat di gereja lokalmu. Amin saudaraku, selamat hari Minggu, selamat pelayanan, dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.